Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Memasuki bulan suci Ramadan kali ini, mari kita bersama-sama menyimak dakwah dan memperdalam pengetahuan tentang ajaran Islam, terutama pembahasan tentang Ramadan kali ini. Nah, saya Abdul Manan, pengurus DMI BES DMI DKI Jakarta ya. BES DMI DKI Jakarta ini adalah Badan Ekonomi Syariah Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta, di mana salah satu visinya adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah, dakwah, ekonomi syariah, dan juga sosial kemasyarakatan. Nah, tahun 2025 ini BES DMI DKI Jakarta membuat program dakwah Ramadan ya, yang berjudul Kultum Ramadan BES DMI DKI Jakarta, yang mana kegiatannya itu berupa tayangan di YouTube, Instagram, di Facebook. Dan program dakwah ini membahas tentang bedah buku Ramadan, perspektif Al-Quran, hadis, asarul ulama, fikih syafi'i, perbandingan 4 madhab, tasawuf Imam Ghazali, dan lain-lain seputar Ramadan. Saksikanlah Kultum Ramadan BES DMI DKI Jakarta selama bulan Ramadan setiap hari jam 13.00 waktu Indonesia Barat atau setelah sholat zuhur. Tema Kultum kali ini berjudul Ciri Khas Puasa Orang-Orang yang Soleh bagian yang kedua, yang mana materi ini akan disampaikan oleh mubalik muda kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Mukhtar Daro ini, yang mana beliau adalah salah satu dai yang aktif di dakwah, aktivis kajian Islam di Basul Masail, khususnya membidangi fikih syafi'i. Mari kita bersama-sama menyimak acara Kultum Ramadan kali ini bagian yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin, amma ba'du. Para jemaah BES DMI DKI Jakarta, Ustadz Abdul Manan, pengurus BES DMI DKI Jakarta yang kami muliakan, di bagian akhir daripada buku Ramadan Perspektif Al-Quran, hadis, asarul ulama, fikih syafi'i, perbandingan mazhab, dan tasawuf Imam Ghazali. Nah, di tasawuf Imam Ghazali ini, Imam Ghazali mengatakan bahwa ketika puasanya seorang mukmin ingin menjadi puasanya orang yang solih. Orang yang solih itu orang yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam semua perintahnya, dan dia menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keadaannya, baik di waktu ramai atau di waktu sepi. Itulah orang soleh. Para jemaah, ketika kita puasa Ramadan, maka kita ingin puasa kita itu menjadi puasa yang baik, puasa yang diterima oleh Allah. Puasa yang diterima oleh Allah itu puasanya orang soleh, puasanya orang yang taat, yang sebagaimana saya jelaskan tadi. Maka yang pertama yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan puasanya orang soleh, puasanya orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib menjaga pandangan kita. Menjaga pandangan kita. Wajib kita menjaga pandangan kita, wabil khusus ketika kita puasa. Yang pertama apa? Mayudammu, sesuatu yang dicela oleh syariat. Seperti apa? Seperti sesuatu yang tidak baik untuk kita lihat. Apa itu? Sesuatu yang tidak membawa manfaat ke dalam hidup kita. Yang kedua adalah mayukroh, sesuatu yang dibenci oleh syariat, yaitu adalah sesuatu yang haram, yang ketika dilihat maka kita dicatat berdosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mayulhi anillah, sesuatu yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melihat handphone, seperti melihat apapun yang bisa melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah kullu ma yusghilul qalbah, semua sesuatu yang dapat mentidak tenangkan hati dan membuat hati lupa daripada berzikir kepada Allah. Ingat para jemaah, an-nazrah sahmun masmumun min sihami iblisil marjum. Rasulullah itu sudah mengingatkan kita bahwa pandangan yang kita pandang
menentukan kita ini pengikutnya iblis atau bukan. Kalau kita sampai memandang sesuatu yang diinginkan iblis, yaitu 4 tadi itu, terbiasa kita mengikuti itu, berarti kita sudah teracuni dengan racunnya iblis. Li'annan nazar yada'u ilal fikr. Karena memandang itu membuat kita memikirkan apa yang kita pandang. Wal fikru yada'u ilal fahisyah. Dan apa yang kita pikirkan akan menjadi sebuah pekerjaan yang nyata kita lakukan. Kalau kita memikirkan sesuatu yang tidak baik, yang haram, maka itu mengantarkan kita melakukan yang haram. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga kita dilatih oleh Allah untuk selalu menyelamatkan diri ini dari semua sesuatu yang tidak baik untuk kita lihat, apalagi kita pikirkan. Semoga kajian ini menjadi kajian spesial Ramadan yang begitu membawa keberkahan dan membawa kitab yang sudah ditulis oleh ulama-ulama kita, wabil khusus yang sudah dituangkan ke dalam buku Ramadan, perspektif Al-Quran, hadis, asar ulama, fikih syafi'i, perbandingan mazhab dan tasawuf Imam Ghazali ini akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa ketika Anda ingin membelinya, maka segera hubungi nomor Ustadz Abdul Manan, Bes DMI DKI Jakarta. Terima kasih, semoga bermanfaat kepada panjenengan semua.